Shalom teman-teman Maici, gimana kabar kalian semua? I hope you guys are doing good. Dimanapun kalian berada, aku percaya Tuhan Yesus, Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan. Sebab Tuhan kita adalah gembala yang baik. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun mungkin seringkali kita sering menyakiti hati Tuhan. 4 hari yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus, kita merayakan kemerdekaan negara kita tercinta, Indonesia. Mari kita jangan pernah putus harapan untuk bangsa kita. Terus panjatkan doa, kita bawa nama Indonesia di dalam setiap doa kita, agar rancangan Tuhan terjadi atas negeri kita. Anyway, tema kita di bulan ini masih My Shepherd, yaitu gembalaku. Seringkali kita itu diibaratkan sebagai domba dan Tuhan adalah gembala. Pernah terpikir sama aku, kenapa kita diibaratin sebagai domba gitu? Setelah perenungan, ketemulah jawabannya bahwa sebenarnya domba itu hewan yang susah diatur. Sebenarnya domba itu hewan yang dalam KBBI itu ndablek, nggak deng, itu bahasa Pekalongan. Kalau misal nggak ada gembala, domba itu nggak mau mati. Janji Tuhan yang ditulis di kitab Mazmur itu membaringkan kita, domba-dombanya, ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Kenapa air yang tenang? Karena kalau airnya nggak tenang, domba itu gampang mati. Domba itu bakal kayak ke bawah arus dengan mudahnya. Artinya, Tuhan tuh mau kita bergantung sama gembala kita, yaitu Tuhan Yesus, agar kita nggak mati dalam tanda kutip. Badai itu akan tetap datang, itu pasti. Musa di akhir perjalanannya itu berkata, kebanggaan saya adalah kesukaran dan penderitaan. Yang paling menjadi kebanggaan seorang Musa itu bukan menjadi pemimpin bangsa Israel, bukan membelah laut menjadi dua. Yang paling menjadi kebanggaannya itu adalah kesukaran dan penderitaannya. Masalah jika ditanggapi dengan respon yang benar, itu akan menambah kebijaksanaan kita. Belajar bijaksana itu bukan saat kita sedang hidup senang-senang kan. Suatu saat kita akan sadar dan kita akan bersyukur bahwa kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita akan sadar bahwa kekuatan kita itu nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Maiji, mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan pada sore hari ini. Come on. Kita tepuk tangan bareng-bareng ya. Bukan karena kuat, bukan karena kekuatanku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Oh, bukan karena kuat, bukan karena kekuatanku, tapi puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Syukurku yang termanis untuk-Mu. Oh, bukan karena kuat, bukan karena kekuatanku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis
datang ya Tuhanku, naikkan pujian, bersuka hei bersorak karena kasih-Nya dalamku dan hatiku berseru, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Oke, baik teman-teman dimanapun kalian saat ini berada, yuk saya ajak saat ini setiap kita mau sama-sama datang kembali ke Tuhan. Kita mau fokuskan setiap hati kita mau bawa setiap kerinduan hati kita. Apapun kondisi kalian saat ini, yuk kita mau fokus sama Tuhan. Kami percaya bahwa Dia ada selalu bersama kita dalam setiap musim hidup kita. Yes, Jesus, ini kami Tuhan.
di kehadirannya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku.
kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami datang Tuhan dengan berbagai kondisi dari setiap kami Tuhan, dengan setiap proses yang sedang kami alami saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, mungkin kami berjalan Tuhan dalam kesesakan Bapa. Mungkin jalan kami saat ini sedang buntu Tuhan, sedang berbatu Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan, bersama-sama dengan kami Tuhan, melewati setiap hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, bahkan saat ini Bapa, walaupun kami terpisah jarak dan waktu Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau juga ada saat ini bersama-sama dengan kami Bapa. Tuhan, saat ini Tuhan, kami menyerahkan Tuhan setiap kerinduan kami Bapa, setiap pergumulan kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau serahkan semuanya hanya padamu saja Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau Bapa belajar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Beri kami hati Tuhan, beri kami telinga Bapa yang mau dan siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bukakan suatu Bapa dari firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami sudah memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang terberkati oleh pujian penyembahan tadi, boleh dong kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Oke, sebelum aku bacain pengumuman, aku mau welcome buat teman-teman semua yang pertama kali hadir ke MyG. Kita ada ibadah setiap hari Sabtunya jam 5 sore. Oke, aku bakal bacain beberapa pengumuman yang ada. Yang pertama, untuk bulan ini, bulan Agustus, tema kita adalah My Shepherd atau Gembalaku. Nantikan pembicara-pembicara dari MyG yang akan memberkati kita semua. Yang kedua, buat yang belum follow media sosialnya MyG, boleh banget buat di follow. MyG hadir di Instagram dengan nama My Generation, I-nya diganti angka 1, dan YouTube channelnya yaitu Maranatha Youth Generation. Jangan lupa untuk follow kedua media sosialnya MyG ya, dan di-share ke teman-teman kalian. Lalu untuk ibadah Sabtu depan, tanggal 28 Agustus 2021, kita masih adakan secara online melalui YouTube channel Maranatha Youth Generation seperti sekarang ini. Lalu untuk kalian semua, jaga diri kalian baik-baik, tetap sehat, dan jangan lupa selalu pakai masker. Setelah ini, siapkan catatan, siapkan hati yang terbaik, telinga yang terbaik, karena kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari pembicara kita, Oh Andreas Susanto. Shalom MyG, shalom semuanya. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman dalam kondisi yang baik dan sehat. Masih dalam tema My Shepherd, Gembalaku. Dalam hal kali ini, kita akan lebih dalam mengenal, percaya, taat, dan memiliki hubungan yang baik dengan gembala kita. Kita mau sama-sama ngerti. Topik hari ini saya angkat adalah lebih dari gembala dan domba. Kita dan Kristus adalah lebih dari gembala dan domba. Namun dari konteks hubungan gembala dan domba, kita banyak belajar harus bagaimana kita kepada Tuhan dan siapa Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah poin tentang mengenal Sang Gembala. Kebanyakan dari kita hanya tahu dan tidak mengenal. Ada level dalam sebuah hubungan, yaitu tahu, mengenal, percaya, taat, dan kemudian berhubungan. Terus melakukan siklus itu tadi. Siklus yang pertama, yang terpenting adalah mengenal gembala kita. Seperti yang sudah disampaikan Devin, saya angkat lagi ayatnya dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11 sampai 14. Tuhan menyatakan dirinya, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan orang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu lalu lari.
sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia adalah seorang upahan yang tidak memperhatikan domba-dombanya. Tetapi dikatakan, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Poin yang paling penting ada di ayat terakhir. Tuhan mengatakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan mau sampaikan, aku mengenal kamu dan kamu mengenal aku. Ketika hubungan gembala dan domba adalah hubungan yang erat, maka akan ada pengenalan di dalamnya. Gembala mengenal domba, domba mengenal gembala. Tidak usah diragukan, Tuhan mengenal kita bahkan sebelum kita diciptakan. Tapi pertanyaannya di sini adalah, apakah kita mengenal Tuhan kita? Kita mengenal Sang Gembala kita. Kita mau lebih dalam kenal tentang Tuhan. Jika kita sepakat bahwa Tuhan adalah gembala kita, maka jangan kita berhenti di area hanya tahu tentang gembala kita, tapi kita mau kenali gembala kita. Siapa dia? Seperti apa kemauannya? Seperti apa kerinduannya dalam hidup kita? Karena yang cuma tahu tidak akan timbul perasaan cinta. Dan jika tidak ada cinta, maka hubungan antara domba dan gembala hanya menjadi hubungan yang biasa. Tetapi di sini Tuhan sebagai gembala kita dan kita sebagai dombanya, di dalamnya harus ada hubungan, harus ada cinta di dalamnya. Kita mau kenali Tuhan, bahwa Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Dikatakan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan udah lakukan itu. Tuhan udah mati di kayu salib, turun ke dunia memberikan nyawanya untuk kita. Dia terlebih dahulu mencintai kita. Kita mau kenali Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang sangat mencintai kita. Bahkan Tuhan adalah pribadi yang mau menerima orang-orang yang sudah menyakiti dia berkali-kali. Orang-orang yang sudah mengecewakan dia berkali-kali, termasuk kita. Seberapa sering kita mengecewakan Tuhan? Kita berjanji untuk setia dengan Tuhan, tetapi di tengah jalan kita melukai hati Tuhan, meninggalkan komitmen kita, tapi Tuhan selalu mau terima kita. Bahkan kita hidup sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Pertanyaan besar ini harusnya selalu muncul dalam hidup kita. Apakah kita mencintai Tuhan, gembala kita? Apakah kita kenal dengan gembala kita? Gembala kita mencintai kita tanpa syarat, tetapi di sini yang kita harus tahu adalah bagaimana respon kita ketika kita menerima cintanya Tuhan. Bagaimana respon domba-domba? Apakah di sini sesuai dengan ayat domba-dombaku mengenal aku? Ataukah hanya Tuhan yang mengenal kita tapi kita nggak kenal Tuhan? Kita hanya berhenti di area tahu tentang Tuhan. Tiap minggu ibadah ke gereja hanya tahu, tidak menjadi kenal. Kenal adalah lebih dari tahu. Kalau tahu hanya ngerti namanya. Tapi kalau kenal adalah tahu kuasa dari namanya. Maksud hati Tuhan, keinginan Tuhan. Kita mau masuk ke area yang berikutnya. Area yang berikutnya adalah domba yang percaya gembalanya. Karena kenal akan sama dengan percaya. Jangan pernah pergi jauh dari Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan pernah. Seekor domba yang pergi jauh dari tuannya, maka akan ada banyak ancaman di luar. Di luar Tuhan tidak ada jaminan keamanan. Di luar Tuhan kita tidak akan mendapatkan tempat paling aman, tapi di dalam Tuhan kita sudah paling aman. Ketika Tuhan memberikan jaminan hidupnya, jaminan dirinya adalah tempat yang paling aman untuk kita, kenapa kita nggak bisa percaya sama Tuhan? Balik lagi mungkin ke poin pertama, mungkin kita belum benar-benar kenal sama Tuhan. Dan mungkin belum ada cinta antara kita dengan Tuhan. Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, menyertai kamu dan saya. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan memberi dirinya, menyediakan dirinya.
jadi tempat perlindungan paling aman untuk kita. Jadi gembala yang rela mati buat domba-dombanya. Ketika bahaya, ancaman datang menyerang, Tuhan memberikan jaminan bahwa anak-anak Tuhan akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mengatasi badai pencobaan, memberikan kita kekuatan, kita boleh jatuh dalam pencobaan, tapi kita tidak akan sampai tergeletak. Jika Tuhan sudah sebegitunya mengasihi kita, memberikan dirinya, kenapa kita masih belum bisa percaya dengan Tuhan? Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan adalah seperti anak kecil yang berkata kepada Tuhan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pencobaan hidup, ia berkata, "It's okay God. Gak apa-apa Tuhan, gak apa-apa sekalipun situasinya berat, aku tetap percaya. Percaya sekalipun belum melihat." Itu yang Tuhan nantikan, ada di hati domba-dombanya. Seorang gembala selalu menantikan, merindukan bahwa dombanya mempercayai dia. Kerinduan yang sama yang ada pada Tuhan untuk kita. Tuhan sangat rindu bahwa kita domba-dombanya percaya penuh akan gembalanya. Dan apalagi yang kita ragukan, bahwa Tuhan sudah menunjukkan dan membuktikan semuanya. Kita tidak akan memberikan hidup kita tidak akan percaya kepada orang yang belum kita kenal. Jadi kalau saat ini kita sulit untuk percaya dengan Tuhan, mungkin kita belum kenal Tuhan. Kita harus cari Tuhan. Kita harus dapatkan Tuhan. Kita harus tidak hanya tahu tentang Tuhan, tapi mengalami kenal dengan Tuhan. Maka orang-orang yang sudah kenal dengan Tuhan, banyak orang-orang kesaksian, mereka kenal Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hidupnya tidak pernah dikecewakan. Seperti gembala sayang kepada domba-dombanya. Dia tidak akan mengecewakan kamu dan saya. Dia akan memelihara kita, membawa kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Sekalipun datang cobaan, sekalipun datang serigala, Tuhan bersama kita. Tuhan melawan bersama kita. Maka saat ini untuk kita yang masih sulit untuk percaya Tuhan, saya mau katakan, kenali Dia. Dia mengasihi engkau. Dia mengasihi kamu dan saya. Hidupnya diberikan untuk kamu dan saya. Bahkan saya mau katakan, surga ditinggalkan untuk kamu dan saya. Tuhan ingin menunjukkan bahwa surga nggak ada artinya tanpa kita. Alasan ini harusnya cukup untuk kita percaya dengan Tuhan. Cukup untuk kita mau kenal lebih Tuhan, lebih dalam, lebih jauh. Poin berikutnya adalah domba yang taat. Next level, setelah kenal, percaya, ini taat. Satu kata yang mungkin akan sulit untuk dilakukan, taat. Taat kepada Tuhan. Ketaatan menjadi sebuah kata yang mudah untuk kita lakukan ketika kita sudah melewati level kenal dan percaya. Maka ketaatan akan sangat mudah untuk kita. Tapi kalau saat ini kita masih sulit untuk taat dengan Tuhan, dengan perintah Tuhan, dengan perkataan Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, kita masih sulit taat. Mari kita introspeksi level kita. Apakah kita udah kenal, kita udah percaya? Karena jika kita udah kenal dan percaya, ketaatan menjadi sesuatu yang mudah bagi kita. Ada suatu kisah di Alkitab, di Lukas 5 ayat yang ke-1 sampai 6. Pada suatu kali Yesus berdiri di danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan hingga jala mereka terkoyak. Lihat, contoh sebuah ketaatan. Kalau kita mau memperdalam
tentang kejadian ini, saya mau bilang Simon ini nelayan yang sudah handal, yang sudah pro, yang sudah bertahun-tahun menjadi pelayan, menjadi nelayan. Dan semalaman dia nggak dapat ikan, tetapi siapa Yesus kemudian datang dan mengatakan, tolakan perahumu, tebarkan jalamu. Ini yang sering kita alami. Kita merasa lebih pandai, kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Namun Simon mengambil keputusan yang benar. Simon taat kepada Tuhan, menghalau egonya, menghiraukan egonya. Dan semua pengalaman, semua apa yang dia punya, pengetahuan tentang nelayan, yang seharusnya jika nelayan sudah semalam-malaman nggak dapat ikan, akan sulit untuk dapat ikan. Tetapi Simon memilih untuk taat sama Tuhan. Dia mengesampingkan semua apa yang dia pikirkan, pengalamannya sebagai nelayan sudah bertahun-tahun. Dia mau taat dengan Tuhan. Dia tebarkan jala. Dan Simon mendapati banyak ikan hingga jaringnya terkoyak, saking banyaknya. Kita mau lihat buah daripada ketaatan. Ketaatan tidak sia-sia. Ketaatan menghasilkan buah, bahkan buahnya banyak. Sering dari kita sulit taat karena banyak hal. Ketika Tuhan berkata mungkin dalam hidupmu, pergi ke sana, pergi ke sini, lakukan ini itu. Kita selalu membantah Tuhan. Dengan logika kita mengcompare dengan pengalaman kita. Pengalaman saya kalau begini nggak bakal works, nggak bakal berhasil. Saat itu Simon Petrus bisa melakukan seperti itu. Simon bisa melakukan seperti itu, Simon sebagai nelayan. Dia bisa saja berontak sama Tuhan. Tuhan, wong saya ini udah jadi nelayan lama. Tuhan siapa? Saya sudah semalam-malaman gak ada ikan, ya gak ada ikan. Tapi dia mau melawan egonya dan taat. Simon memberikan contoh gembala, domba yang mau taat kepada gembalanya. Ketika Tuhan bilang bertolak dan tebarkan jaring, apa yang dikatakan dalam Alkitab bahwa Ia menebarkan jalannya. Karena Engkau yang menyuruh aku, maka aku lakukan. Miliki sifat ini, iman ini dalam hidup kita. Sekalipun keadaan sulit, Tuhan memerintahkan kita untuk mungkin berbagi, untuk mungkin tetap melangkah. Jangan ditolak. Bahkan katakan seperti apa yang Simon katakan, Tuhan, karena Engkau yang menyuruh aku akan melakukannya. Jadilah domba yang taat. Domba yang taat kepada gembalanya, karena Tuhan layak mendapatkannya. Domba yang tidak taat berjalan di luar Tuhan, di luar pengawasan gembalanya. Banyak bahaya yang akan menerpa hidup kita. Banyak serigala yang menanti, banyak badai yang menanti. Jangan jauh dari Tuhan. Dari kisah Petrus, Simon berangkat dari fakta bahwa semalam-malaman tidak mendapat ikan, tapi ketaatan merubah segalanya. Belajar taat dari Petrus. Petrus taat tanpa syarat, tanpa membantah sedetik pun, tanpa membantah sepatah kata pun. Nggak ada ngeyel di sana. Dan ketaatan membuahkan hasil. Berangkat, saya ingatkan lagi dari level pertama, level kenal. Kenali Tuhan, gembala kita. Percaya kepada gembala kita. Tidak berhenti di percaya, kita mau taat. Apa yang Tuhan katakan, kita mau bilang, Tuhan karena Engkau yang menyuruh, aku mau lakukan. Ini yang terakhir, yang sangat penting. Gembala dan domba yang saling mengasihi. Ketika sudah terjalin pengenalan, percaya, ketaatan, ini harus dijalin dalam sebuah hubungan saling mengasihi. Saling mengasihi. Alkitab sudah banyak menjelaskan hal tentang kasih Tuhan. Bahkan dari Kejadian sampai terakhir Wahyu, intinya cuma satu, kasih Tuhan.
kita tahu bahwa dalam sebuah hubungan, entah itu relationship, berpacaran, atau hubungan anak dan orang tua, hubungan yang sehat adalah ketika keduanya saling mengasihi. Cintanya Tuhan buat kita nggak kurang kok. Cintanya Tuhan buat kita nggak setengah-setengah kok. Poin pentingnya adalah cintanya kita buat Tuhan. Apakah setengah-setengah? Apakah kurang? Apakah kita masih suam-suam untuk mengasihi Tuhan? Dalam sebuah hubungan, fokus terbaiknya adalah menyenangkan hati pasangan. Gembala dan domba adalah pasangan. Kita dan Tuhan adalah pasangan. Fokusnya adalah menyenangkan hati pasangan. Ya, dalam relationship anak-anak muda mungkin punya pacar. Fokusnya apa dalam hubungan? Menyenangkan pasangan. Tapi kenapa kita tidak bisa melakukan hal ini untuk Tuhan? Kita tidak bisa memikirkan gimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita seringkali terjebak dengan pemikiran bagaimana Tuhan menyenangkan saya. Bagaimana cara Tuhan memberkati saya supaya saya senang, supaya saya bahagia. Ini cinta yang egois, teman-teman. Cinta yang benar adalah kita ngerti kok, cinta Tuhan gak kurang. Kita ada sampai hari ini karena cinta Tuhan gak kurang buat kita. Tapi apakah cinta kita setengah-setengah kepada Tuhan? Saya mau katakan satu kerinduan Tuhan, yaitu memiliki hubungan dengan yang dicintainya. Saya sudah bilang, Tuhan tinggalin surga cuma mau kasih tunjuk sama kita bahwa surga gak ada artinya tanpa kita. Makanya Tuhan tinggalkan surga, turun ke dunia, tebus kita supaya kita menjadi benar, supaya kelak surga adalah tempat kita. Tuhan tinggalin surga karena Tuhan mau kasih tunjuk cintanya kepada kita. Tuhan mau kasih ngerti surga gak ada arti apa-apanya tanpa kita. Tuhan menginginkan hubungan supaya di surga kita dengan Tuhan tetap bisa terkoneksi. Dia menyerahkan dirinya, memberikan Roh Kudusnya, semuanya karena hubungan. Tuhan, saya boleh katakan bahwa Tuhan terobsesi dengan hubungan. Tuhan terobsesi dengan manusia, dengan hatinya manusia. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Domba yang keluar dari gembalanya tidak akan mendapat apa-apa. Domba yang keluar dari jangkauan gembalanya akan sangat beresiko untuk mati, akan sangat beresiko untuk hilang. Sama seperti pokok anggur, kita jauh dari Tuhan, kita nggak akan bisa apa-apa. Ketika kita sebagai ranting-rantingnya Tuhan, kita harus melekat sama Tuhan. Hubungan inilah yang kemudian menjadi inti daripada apa maunya Tuhan. Kerinduan Tuhan memiliki hubungan dengan kita. Jangan sampai terjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Di mana hanya Tuhan yang cinta sama kita, Tuhan yang rindu sama kita, tapi kitanya telah tawar. Koreksi diri kita, dapati diri kita hari ini, apakah kita sudah tawar cintanya sama Tuhan? Jika kita mendapati diri kita sudah mulai tawar, tidak merindukan Tuhan, bahkan ketika kita tidak berdoa, kita tidak merasa ada yang kurang. Kita meninggalkan Tuhan, kita tidak merasa ada yang kurang. Kita perlu introspeksi kita, dan kita perlu kembali kepada Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan, supaya kita ngerti sebegitu cintanya kita sama Tuhan. Supaya kita kembali dimunculkan kekaguman kita sama Tuhan. Karena kalau kita udah gak kagum sama Tuhan, kita udah gak cinta sama Tuhan, kita akan menjadi domba yang hilang. Domba yang di luar gembalanya. Kita bisa kapan saja diserang oleh masalah. Kita bisa kapan saja diterkam oleh serigala. Mari saat ini sadari bahwa gembala adalah satu-satunya harapan buat dombanya. Tuhan adalah satu-satunya harapan buat kamu dan saya. Dia adalah satu-satunya yang layak terima hati kita. Jangan beri hatimu
ke dunia, ke kesenangan yang nggak kekal, beri hatimu buat Tuhan, maka kamu nggak bakal kecewa. Saya mau katakan di sini, perfect worship adalah penyembahan yang dari dunia. Karena penyembahan yang dari manusia nilainya berbeda dari penyembahan yang ada di surga, penyembahan yang dilakukan oleh malaikat. Jika manusia memutuskan untuk menyembah, maka penyembahan yang dari dunia ini akan menjadi sangat bernilai. Karena ketika kita menyembah Tuhan, berasal dari situasi yang sulit, situasi yang tidak menentu, malaikat bisa bersorak-sorai buat Tuhan karena mereka tidak mengalami apa yang kita alami. Tetapi penyembahan yang dari dunia, yang dari situasi sulit, akan menjadi prioritas di surga, prioritas di hatinya Tuhan. Kisah terakhir yang saya mau ceritakan. Dalam Alkitab, terutama kisah tentang Daud, dalam kitab Samuel selalu dikatakan bahwa Tuhan menyertai Daud, Tuhan menyertai Daud, Tuhan bersama dengan Daud. Kata-kata ini terus diulang di Alkitab. Ketika kita bertanya, Tuhan, kenapa Engkau selalu menyertai Daud? Maka Tuhan akan menjawab, karena Daud bersama dengan saya. Tuhan, kenapa Engkau seringkali mengatakan, aku bersama Daud, aku bersama Daud? Karena Daud juga bersama-sama dengan Tuhan. Banyak orang ingin Tuhan tinggal di dalam dia, tetapi dia lupa. Dia harus tinggal di dalam Tuhan. Tuhan selalu mengetuk pintu hatimu, Tuhan selalu rindu masuk ke dalam hatimu, tapi kita kebanyakan memilih untuk menjauh dari Tuhan. Kenapa Daud selalu disertai Tuhan? Karena Daud selalu bersama Tuhan. Daud menunjukkan hubungan yang sempurna, bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Tuhan mencintai Daud, Daud mencintai Tuhan. Hubungan yang seperti ini yang membuat Alkitab mencatatkan bahwa Tuhan sangat rindu untuk membangun kembali kemah Daud, pondok puji-pujian Daud. Kembali dibuktikan bahwa Tuhan terobsesi dengan hubungan dengan manusia yang sudah ditebusnya. 4 poin ini kiranya memberkati kita semua. Di masa-masa sulit ini kita bisa merenungkan, apakah kita sulit taat, sulit percaya, sulit membangun hubungan dengan Tuhan. Kita mau urutkan dari level yang paling rendah, level yang paling dasar. Kita udah benar-benar kenal Tuhan belum? Setelah itu kita harus percaya, setelah itu kita taat dan kita bisa menjalin hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Jangan berhenti di area tahu, teman-teman. Kalau dengar firman ini engkau tertegur, mulai malam hari ini engkau lakukan langkah yang merubah hidupmu, engkau mulai berdoa, engkau kalau lama udah nggak pernah baca Alkitab, engkau buka Alkitabmu. Tuhan mengasihi kamu dan saya. Tuhan gembala kita dombanya. Domba harus kenal gembalanya. Domba harus percaya sama gembalanya. Domba harus taat sama gembalanya. Domba harus cinta sama gembalanya. Sampai di situasi sulit ini, biarlah firman ini menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya ada di hati setiap kami kerinduan untuk mencintai Engkau lebih lagi, Tuhan. Biar kami yang sekarang apinya padam, Tuhan, Kau memberikan lagi untuk kami, Tuhan, api kami, Tuhan. Biar kami semakin menyala-nyala di dalam Engkau. Situasi sulit tidak akan memadamkan api cinta kami buat Engkau, Tuhan. Tetapi situasi sulit ini, Tuhan, akan membuat kami semakin rindu untuk mengenal Engkau. Semakin kuat di dalam percaya kami, Tuhan. Semakin teguh di dalam ketaatan kami. Dan semakin kami juga terobsesi, Tuhan, untuk memiliki hubungan yang erat dengan Engkau, Tuhan. Diberkati setiap kami, dalam keadaan apapun kami, Tuhan. Kami percaya Engkau menolong kami. Engkau tidak pernah terlambat, Tuhan. Bahkan sedetik pun Engkau tidak akan pernah terlambat untuk tolong kami. Setiap kami yang mengalami sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Setiap kami yang mengalami kesulitan, Engkau tolong kami. Engkau berikan kami jawaban, petunjuk, Tuhan. Setiap kami yang sedang menantikan jawaban atas doa, Tuhan, kiranya Engkau menjawab kami. Engkau memberikan kami, Tuhan, apa yang kami perlukan, Tuhan.
Kami mengasihi Engkau, hiduplah di dalam kami, tinggallah di dalam kami, jadilah gembala kami sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur buat bangsa ini Tuhan, yang sudah mencapai 76 tahun kemerdekaan. Tuhan, Kau memberkati bangsa ini, belas kasihan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Diberkati jajaran pemerintahan, diberkati bangsa ini untuk kuat dan tangguh menjalani pandemi. Kami bisa keluar dari pandemi dan kami boleh bersukaria, kami boleh mengagung-agungkan nama Tuhan. Engkau menolong bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami berdoa buat Indonesia, sembuhkan dan pulihkan negeri kami Tuhan. Kau Allah yang melawat umat-Mu Tuhan, bangkitkan semangatnya kembali untuk bangkit